kita dari kelompok Harwood Laswell, yang mana kita mengangkat nama kelompok ini dari salah satu seorang tokoh komunikasi, yaitu Bapak Komunikasi Dunia. Nah, kita akan membahas materi mengenai mekanisme pelayanan informasi kepada publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Arumi Marwa, dan bersama kedua rekan saya ada Bang Muhammad Aditya dan juga ada Kak Intan. Dalam era keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dari badan publik sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintah. Nah, untuk informasi publik pada saat zaman sekarang ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam ikut serta, mengawasi, menilai, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem pelayanan informasi yang cukup teratur dan profesional agar apa? Agar akses masyarakat terhadap informasi dapat terpenuhi secara optimal. Nah, untuk prinsip utama dalam pelayanan informasi publik itu meliputi keterbukaan, kecepatan, ketepatan, serta keakuratan dan kemudahan akses bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dan memperkuat nilai-nilai good governance. Sedangkan mekanisme pelayanan informasi dilakukan melalui tahapan yang cukup sistematis, mulai dari penyediaan dan pengumuman informasi secara berkala, penerimaan permohonan informasi, verifikasi data, hingga penyampaian informasi kepada permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, adapun bentuk pelayanan informasi publik dapat dilakukan secara langsung melalui petugas layanan publik atau pejabat pengelola informasi dan juga dokumentasi atau PPID. Nah, maupun secara tidak langsung melalui media digital seperti situs web resmi, aplikasi layanan publik, dan juga media. Dengan penerapan prinsip, mekanisme, dan bentuk pelayanan yang baik, diharapkan terciptanya pelayanan informasi yang transparan, responsif, dan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme pelayanan informasi kepada publik. Mekanisme pelayanan informasi kepada publik merupakan serangkaian proses atau tata cara yang dilakukan oleh badan publik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara transparan, cepat, dan mudah sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Nah, mekanisme ini juga berfungsi untuk memastikan agar setiap permohonan informasi publik dapat dilayani dengan baik, tertib, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk dasar-dasarnya, yang pertama itu dasar hukum pelayanan informasi publik, yang mana pelayanan informasi publik di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 seperti yang udah saya jelaskan di awal, yaitu tentang keterbukaan informasi publik atau KIP, serta diperkuat dengan Peraturan Komisi Informasi atau Perki pada nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Nah, melalui peraturan ini, setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan, mengelola, dan melayani informasi publik secara baik dan juga mudah diakses. Terus menetapkan pejabat pengelola informasi dan juga dokumentasi atau PPID sebagai penanggung jawab utama dalam pelayanan informasi. Nah, yang selanjutnya untuk menyusun daftar informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala serta informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan. Dengan dasar hukum tersebut, pelayanan informasi publik menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan yang bersifat mandatori atau harus dijalankan secara konsisten oleh semua instansi pemerintah maupun lembaga publik lainnya. Yang kedua, ada tahapan mekanisme pelayanan informasi. Nah, untuk mekanisme pelayanan informasi publik ini umumnya melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama, pengumuman informasi secara berkala, di mana badan publik wajib menyediakan informasi yang bersifat umum dan terbuka untuk diakses oleh masyarakat tanpa harus melalui permohonan terlebih dahulu. Nah, untuk informasi ini biasanya dapat berupa profil lembaga, program kerja, laporan keuangan, atau hasil pengawasan dan kegiatan pelayanan publik.
Terus untuk pengumumannya biasanya dilakukan melalui situs web, media sosial, atau papan pengumuman resmi. Terus yang kedua ada permohonan informasi oleh masyarakat, di mana masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, baik itu secara langsung, tertulis, maupun melalui media daring ataupun media sosial. Nah, permohonan ini harus mencantumkan identitas permohonan dan jenis informasi yang diinginkan, seperti mencatat permintaan tersebut dalam sistem informasi ataupun sistem layanan informasi. Yang ketiga ada verifikasi dan klarifikasi permohonan setelah menerima permintaan. Nah, PPIP akan melakukan verifikasi tersebut terhadap identitas permohonan secara jelas. Yang keempat, pemberian informasi kepada permohonan informasi yang diminta akan disampaikan kepada permohonan dalam salinan dokumen, data digital, atau penjelasan tertulis. Jika informasi tidak dapat diberikan karena termasuk kategori informasi yang dikecualikan, maka badan publik harus menyampaikan alasan penolakan secara tertulis sesuai ketentuan hukum. Dan yang kelima, keberatan dan sengketa informasi apabila permohonan tidak puas dengan jawaban atau pelayanan informasi yang diberikan. Yang kelima, keberatan dan sengketa informasi apabila permohonan tidak puas dengan jawaban atau pelayanan informasi yang diberikan, ia dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Jika keberatan tersebut belum terselesaikan, permohonan membawa permasalahan ini ke Komisi Informasi untuk dilakukan penyelesaian sengketa informasi secara formal. Nah, yang keempat ada prinsip dan nilai dalam pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik harus dijalankan berdasarkan beberapa prinsip utama. Yang pertama ada transparansi, di mana informasi harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Yang kedua ada akuntabilitas, yang mana setiap kegiatan pelayanan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga ada partisipasi, di mana masyarakat berhak memberikan peran aktif dalam mengawasi dan juga memberikan masukan. Dan yang keempat ada keadilan ataupun non-diskriminasi. Setiap warga negara ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada profesionalitas, yang mana petugas pelayanan informasi harus bekerja secara etis, ramah, dan juga responsif. Nah, yang kelima ada tantangan dalam pelayanan informasi publik. Meskipun regulasi telah jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Nah, beberapa di antaranya meliputi rendahnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya keterbukaan informasi, keterbatasan sumber daya manusia PPID, kekurangan infrastruktur digital yang memadai, serta lambannya proses birokrasi. Nah, selain itu, masih terdapat kendala dalam membedakan informasi yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan, sehingga menimbulkan potensi sengketa informasi antara masyarakat dan juga badan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Muhammad, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Sistem Pelayanan dan Informasi serta Kehumasan. Bab yang akan saya bahas adalah prinsip pelayanan informasi kepada publik. Apa sih itu prinsip pelayanan dan informasi kepada publik? Di sini kita memiliki suatu acuan bahwasanya pelayanan informasi kepada publik adalah suatu fondasi pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks komunikasi publik, pelayanan ini bukan hanya sekedar penyampaian data, tetapi strategi untuk membangun kepercayaan dan hubungan dialogis antara pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini memiliki makna yaitu pemerintah dapat membuka semua akses informasi secara luas dengan tujuan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi-informasi yang bersifat rahasia negara. Tujuannya yaitu adalah untuk membangun kepercayaan publik dan memungkinkan masyarakat percaya terkait kinerja pemerintah yang sedang berjalan secara objektif. Contohnya adalah
adanya portal keterbukaan mengenai alokasi anggaran daerah dengan tujuan masyarakat mengetahui serapan daripada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu prinsip akurasi dan keandalan. Informasi publik sejatinya harus benar, lengkap, dan terverifikasi agar dapat menjaga kredibilitas lembaga dan mencegah adanya misinformasi. Contohnya adalah humas pemerintah wajib melakukan fakta checking sebelum mempublikasikan informasi apa yang akan disampaikan. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalahpahaman di lingkungan masyarakat. Karena ketika terjadi kesalahpahaman, tidak jarang akan mengakibatkan chaos di depan publik. Selanjutnya yaitu prinsip aksesibilitas dan keandalan. Di sini telah jelas ya bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mengakses informasi yang bersifat adil, mudah dipahami, serta tanpa adanya diskriminasi. Contohnya yaitu ketika pemerintah harus menyediakan informasi publik dalam berbagai bentuk data seperti tulisan, infografis, video, serta bahasa daerah. Tujuannya itu agar masyarakat dari berbagai kalangan usia paham terkait apa yang disampaikan oleh humas pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip responsivitas dan kecepatan. Tujuannya itu pelayanan informasi harus tanggap dan tepat waktu sebagai cerminan kepedulian dan kualitas komunikasi publik. Contohnya adalah admin media sosial lembaga pemerintahan dapat merespon secara cepat apa yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwasanya responsivitas yang tinggi dapat mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat secara langsung tanpa adanya perantara. Selanjutnya yaitu prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik. Pelayanan informasi publik harus akuntabel dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta kebijakan. Contohnya yaitu adanya forum-forum komunikasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media seperti di lembaga pemerintahan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka ketika sidang selalu melakukan live streaming di YouTube-nya maupun di Instagram-nya. Daripada pelayanan informasi dari pemerintah kepada publik. Dalam bab ini saya mengangkat sebuah studi kasus mengenai pelayanan informasi publik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta beberapa tahun silam. Latar belakangnya yaitu saat terjadi erupsi Gunung Merapi, masyarakat membutuhkan berbagai informasi yang jelas dan terukur, akurat dan dapat dipercaya terkait kondisi gunung dan status evakuasi serta penanganan bencana pada saat itu. Dalam situasi ini, BNPB sebagai lembaga yang kredibel menyampaikan kepada masyarakat terkait informasi yang harus disampaikan dengan tepat agar masyarakat benar-benar mengetahui apa mitigasi ketika terjadi bencana Gunung Merapi maupun ketika saat gunung ini akan erupsi. Adapun prinsip yang diterapkan oleh BNPB sebagai lembaga negara, pertama adalah keterbukaan atau transparansi. BNPB menyediakan berbagai data terkini dan terupdate mengenai status Gunung Merapi pada saat itu. Informasi ini disebarkan melalui media sosial, siaran TV, bahkan konferensi pers secara langsung di stasiun BMKG, tepatnya di kota Yogyakarta. Dan harus bersifat akuntabilitas, informasi yang disampaikan berasal dari sumber resmi
berasal dari narasumber yang mengerti akan keadaan pada saat itu. Dalam hal ini mungkin bisa saja informasi ini disampaikan oleh pakar dari kegempaan atau pakar dari gunungan berapi. Dan pastinya informasi yang disampaikan juga harus berdasarkan verifikasi data di lapangan. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Informasi yang disampaikan oleh BNPB dapat diakses melalui berbagai kanal seperti live streaming di YouTube, media nasional, website, radio, dan media sosial yang ada pada saat ini seperti Instagram maupun X atau Twitter. Sehingga informasi yang dijangkau tidak hanya berfokus kepada daerah yang terdampak bencana, namun dapat diketahui oleh seluruh warga Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya prinsip partisipasi yang ditetapkan oleh lembaga BNPB, yaitu kembali lagi BNPB tidak bisa berjalan sendiri menyampaikan informasi, maka dia harus bekerja sama dengan media massa yang relevan dalam menyampaikan informasi untuk mampu untuk menolong menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari informasi yang salah atau hoax di lapangan, sehingga masyarakat tentu saja tidak panik terkait apa yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu adanya responsivitas dan kecepatan. Setiap pertanyaan masyarakat yang muncul itu langsung ditanggapi dengan cepat melalui kanal-kanal media yang telah dimiliki oleh BNPB atau disampaikan langsung oleh para ahli yang saat itu bertugas di lapangan. Apa dampaknya ketika informasi ini dapat diakses oleh publik dan terbuka serta transparan? Tentu saja menguntungkan bagi masyarakat. Salah satunya, masyarakat dapat mengambil suatu tindakan yang lebih cepat terkait bencana yang akan terjadi atau bencana susulan daripada meletusnya gunung berapi. Selanjutnya, dapat menurunkan tingkat penyebaran hoax atau berita palsu, karena masyarakat secara langsung dan sudah pasti akan mempercayai situs resmi atau informasi resmi yang berasal dari BNPB. Pasti saja ketika informasi publik disampaikan dengan jujur, terbuka, dan transparan, dan lembaga juga menerima suatu kritikan dari masyarakat atau saran, tentu saja dapat meningkatkan citra daripada lembaga itu sendiri. Karena informasi yang disampaikan sangat terbuka dan dapat istilahnya dalam suatu komunikasi memiliki kedekatan antara pemerintah dan masyarakat dapat dijangkau secara langsung. Baik, terima kasih, itu saja pemaparan dari saya, Aditya Muhammad. Baik, selanjutnya bentuk pelayanan informasi kepada publik, di mana pelayanan informasi kepada publik adalah cara pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana program dijalankan, dan bagaimana anggaran digunakan. Dan bentuk pelayanan informasi publik bisa dibagi dalam beberapa jenis, di mana masing-masing memiliki cara, memiliki media dan tujuannya sendiri. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah pelayanan langsung, offline atau tatap muka. Nah, di mana pelayanan ini artinya masyarakat datang sendiri ke kantor pemerintah untuk meminta informasi. Nah, jadi biasanya pemerintah menyediakan loket atau media layanan informasi yang dijaga oleh petugas yang disebut PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dan di loket tersebut masyarakat bisa menanyakan informasi tentang program atau kegiatan, kemudian mengisi formulir permintaan informasi, kemudian masyarakat bisa menerima salinan dokumen itu jika diperbolehkan dan mendapat penjelasan langsung dari petugas. Dan contoh nyatanya itu seseorang datang ke kantor dinas sosial untuk menanyakan daftar penerima bantuan sosial. Nah, jadi petugas PPID ini akan membantu memberikan informasi sesuai prosedur. Nah, selanjutnya ada pelayanan daring, online atau digital, di mana masyarakat bisa mengakses informasi melalui internet tanpa harus datang ke kantor. Dan pemerintah banyak menggunakan seperti website resmi, portal PPID, kemudian media sosial dan aplikasi untuk menyampaikan
informasi publik. Dan contoh bentuk layanan daring itu yang pertama portal PPID, misalnya ppid.kominfo.go.id, kemudian ada website pemerintah daerah, itu biasanya berisi laporan data kegiatan. Kemudian ada media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan kemudian juga ada media yang digunakan aplikasi mobile yaitu MyPersona. Contohnya itu Kementerian Kominfo menyediakan layanan permintaan informasi publik itu melalui portal online. Jadi masyarakat bisa isi formulir digital dan menerima jawaban via email. Dan selanjutnya pelayanan tidak langsung dan juga proaktif. Nah, di mana bentuk ini dilakukan jika masyarakat tidak bisa datang langsung ataupun mengakses internet. Jadi masyarakat dapat mengirimkan surat resmi, email atau telepon ke instansi pemerintah untuk meminta informasi. Dan prosesnya sederhana, itu yang pertama masyarakat mengirimkan surat atau email berisi permintaan informasi, kemudian petugas PPID itu mencatat permintaan tersebut dan informasi diberikan kembali dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk tulis. Dan contoh nyatanya itu seseorang mengirimkan email ke PPID Kementerian Pendidikan untuk menanyakan data penerima beasiswa. Nah, setelah diverifikasi, petugas mengirimkan balasan berisi dokumen resmi pemerintah. Kemudian untuk pelayanan proaktif itu informasi yang disampaikan tanpa diminta. Jadi dalam pelayanan ini pemerintah itu secara rutin dan langsung sukarela itu menyebarkan informasi kepada publik tanpa harus menunggu masyarakat memintanya terlebih dahulu. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat tetap tahu tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah. Nah, biasanya informasi proaktif ini disampaikan melalui website resmi seperti informasi publik berkala, kemudian papan pengumuman kantor, kemudian media sosial dan juga sosialisasi. Contohnya itu pemerintah kabupaten itu mempublikasikan laporan keuangan tahunan di situs web resminya, di mana itu agar masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran daerah. Baik, selanjutnya yaitu pelayanan melalui media massa dan sosialisasi, di mana selain bentuk sebelumnya yang kita bahas, ada juga bentuk lain yaitu melalui media massa dan kegiatan sosialisasi. Nah, jadi Humas pemerintah sering bekerja sama itu dengan media seperti televisi, radio, surat kabar, atau mungkin portal berita online untuk menyebarkan informasi publik penting. Nah, selain itu, kegiatan sosialisasi seperti seminar, pameran, dan juga talk show itu juga sering digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Dan contohnya itu seperti Kominfo mengadakan sosialisasi literasi digital. Kemudian juga pemerintah daerah itu mengumumkan program vaksinasi melalui siaran radio lokal. Baik, dari pembahasan materi kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pelayanan informasi kepada publik merupakan salah satu wujud nyata kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. Jadi melalui pelayanan informasi, masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan, kebijakan, dan juga penggunaan anggaran pemerintah secara transparan. Dan prinsip utama dalam pelayanan informasi publik adalah keterbukaan, kecepatan, keakuratan, dan penggunaan akses bagi semua warga negara. Dan pemerintah dapat memberikan informasi melalui berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan langsung di kantor, pelayanan dari melalui portal atau media sosial, dan pelayanan tidak langsung itu lewat surat atau email, dan juga pelayanan proaktif yang disampaikan secara rutin tanpa diminta. Dan selain itu, kerjasama dengan media dan media massa dan kegiatan itu komunikasi juga memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Dan dengan adanya sistem pelayanan informasi publik yang baik, diharapkan seluruh pemerintahan yang transparan, akuntabel, yang mudah dipercaya oleh masyarakat. Dan sekian presentasi dari kelompok kami.